Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, hello everyone, how are you? We are back again to study in English tutorial program. In here, we learn together, we study together about English, okay? Now we go to Unit 2. Unit 2 describing about school and work. Nah, so we are back to part 1. Part 1 itu tentang vocabularies about school and work. Nah, di vocabulary ini itu ada kosakata-kosakata yang berkaitan dengan school dan work. Mulai dari lecture sampai ke schedule ada semua di sini. Dari vocabnya sampai artinya dipaparkan semua di situ. Ada mulai perkuliahan, mata pelajaran, jurusan, asrama, SPP. Itu sudah dipaparkan semua. Kalian baca, itu tinggal dibaca, sudah ada artinya. Terus next kita ke useful term about school. Nah, apa sih itu useful term about school? Nah, itu tuh kayak kata-kata yang sering digunakan tentang, kalau membahas tentang sekolah. Yang pertama itu bachelor degree. Apa sih itu bachelor degree? Bachelor degree is an undergraduate course with usually last third atau 4 tahun. Nah, itu tuh kayak kita ini. Bachelor degree itu S1. Jadi, kita ini sedang menempuh bachelor degree. Nah, number 2, itu ada boarding school. Apa sih itu boarding school? A school where pupils live during term time. Nah, boarding school itu semacam full day gitu. Cuma kalian tahu kan kalau misalnya di sekolah itu ada boarding school, itu dia di sekolah gitu, asrama semacam gitu. Jadi dia tinggal di sekolah. Next, ada distance learning. Itu ada deskripsinya, a way of studying where tuition is carried out over the internet or by post. Maksudnya apa di sini? Distance di sini artinya itu jarak kan. Nah, berarti distance learning itu adalah pembelajaran berjarak kayak kita kayak gini ya. Lewat internet atau kalau enggak face to face via aplikasi, bukan face to face yang langsung. Next ada face to face classes. Nah, ini ada as opposite. Nah, opposite itu kebalikannya jadi dari distance learning itu sendiri. Ini tuh face to face itu tuh metode tradisional. Ya biasa kayak guru murid tatap muka di kelas kayak gitu ya. Face to face itu udah biasa. Nah, selanjutnya adalah a graduation ceremony. Nah, a graduation ceremony itu adalah an event, adalah suatu acara where a successful student receives his or her academic degree. Maksudnya apa? Di sini tuh di graduation ceremony ini siswa itu menerima dia itu menerima academic degree. Itu maksudnya adalah derajat kelasnya dia menerima. Lalu selanjutnya adalah an intensive course. Apa sih itu intensive course? Intensive course itu kayak kita waktu ETP gini. Jadi dia tuh lebih intensif daripada face to face classes. Kenapa gitu? Dia tuh lebih efektif diterapkan karena dia lebih pasti siswa kalau misalnya di pembelajaran intensif itu dia pasti lebih mudah pahamnya. Yang berikutnya adalah to keep up with your studies. Maksudnya apa? To keep up, to not fall behind. Maksudnya apa? Dia di sini itu kamu harus bersemangat, selalu bersemangat studies.
Jadi, setiap kalian belajar, kalian harus ada ambisinya gitu. Kalau tanpa ambisi, kalian pasti nothing. Terus berikutnya adalah to learn something by heart. Maksudnya apa sih di situ? Kamu kalau belajar itu tuh biar cepat ingat, to memorize. Maksudnya apa? Kalian kalau belajar biar cepat ingat itu kalian pahami di dalam hati, kalian tuh sepenuh hati dan ikhlas gitu kalau belajar. Kalau tanpa keikhlasan itu tuh pasti yang materi yang bakal masuk itu nggak masuk gitu, pasti nolak. Next itu master degree. Nah, master degree itu ada penjelasannya. A period of study which often follow the completion of a bachelor degree. Nah, si master degree ini itu dia jenjang setelah S1, setelah bachelor degree. Jadi, master degree itu tuh S2 kalau di Indonesia ya. Jadi, dia harus menempuh bachelor degree dulu, baru ke master degree. Next ada to play truant. Apa sih itu to play truant? To stay away from classes without permission. Berarti apa? Without permission. Berarti dia bolos gitu. Cara kasarnya dia bolos. Next ada public school. Public school itu ya public school kayak rame-rame gitu. Memang untuk umum, pembelajaran untuk umum. Nah, a single sex school. Apa sih itu maksudnya? A single sex school itu tuh sekolah satu gender. Misalnya kalian di pondok atau di mana itu kan pasti ada sekolah yang satu gender saja di kelasnya. Misalnya perempuan saja atau laki-laki saja. Di Solo juga ada, saya pernah menemukan itu di Al-Irsyad. Itu ada, jadi pemisahan antara gender perempuan dan gender laki-laki. Itu. Next ada to sit an exam. Terus lalu ada state school. Terus yang terakhir ada tuition fees. Nah, tuition fees itu adalah the money paid for a course of study. Artinya adalah apa? Gampangnya adalah itu adalah SPP. SPP yang kamu bayarkan sebelum kamu menempuh studi itu sendiri. Next, ada vocabulary about jobs. Nah, tadi sudah vocabulary about school, sekarang vocabulary about job. Bisa kalian baca? Di situ semua ada dari bahasa Inggrisnya. Mulai dari bahasa Inggrisnya, what do they do? Apa yang dia lakukan selama dia bekerja, dan where do they work? Nah, itu tempat dia bekerja. Jadi, ada jobnya dalam bahasa Inggris. Terus ada deskripsi apa yang pekerja itu lakukan di tabel yang kedua. Lalu ada yang ketiga adalah di mana mereka bekerja. Ada akuntan, itu tugasnya financial in organization. Lalu ada di mana tempat kerjanya, ada di office. Nah, tuh lanjut kalian bisa baca sendiri. Nah, itu ada sampai yang kita belum tahu, ada judge, hairdresser, dan lain-lainnya, ada sekretaris juga. Next. Nah, ini ada welders. Oke, saya artikan satu-satu ya kalau kalian belum terlalu memahami artinya. Yang pertama, akuntan, ya biasa itu akuntan. Bakers. Nah, bakers itu bake bread, berarti dia yang memanggang roti, pemanggang roti. Barber itu biasa pemotong rambut. Barman itu serve drink, berarti dia yang serve drink itu, serve minuman, menyajikan minuman. Barman atau woman. Itu tuh kayak di bar-bar gitu. Nah, itu butcher itu penjual daging. Lalu selanjutnya
Chambermaids itu perapi kamar hotel. Itu ada tulisannya clean and tidy room. Lalu chef biasa. Dentist itu dokter gigi. Dokter. Lalu ada fishmonger. Fishmonger itu adalah penjual ikan. Lalu flag attendant itu pramugari. Lanjut, hairdressers itu penata rambut. Judge, lawyer, pasti kamu udah tahu. Nurse, udah tahu. Optician itu optik, yang periksa kamu di optik itu. Porter adalah pembawa tas, kalau misalnya di hotel-hotel itu. Resepsionis itu yang menerima saat ada kunjungan. Sales assistant itu sales, SPG seperti itu ya. Next. Surgeon itu dokter bedah. Tailor itu penjahit ya. Teacher, technician itu teknisi. Vet itu dokter hewan. Welder itu pandai besi, yang suka pandai besi itu. Lalu kalian bisa baca useful term about job. Di sini yang kata-kata yang susah adalah ini. Dead end job itu maksudnya adalah tidak ada kesempatan naik jabatan. Yang lain kalian bisa baca, yang susah-susah saya akan deskripsikan. Yang kedua adalah ini. A high power job. Apa sih itu a high power job? Ini itu paling important. Nah, itu ada tulisannya important kan? Nah, ini tuh presiden, jabatannya presiden. Lalu ada maternity leave. Nah, ini itu cuti melahirkan. Time of work given to a woman about to have a baby. Okay? Next ke ini. To be stuck behind a desk. Nah, itu tuh kayak bosen gitu loh. Bosen dalam pekerjaan ini. Okay, next. Ada to take early retirement. Nah, retirement sendiri kan kayak dia tuh kayak pensiun gitu. To take early retirement itu berarti pensiun dini. Gitu ini loh, retirement early. Lalu ada temporary work. Temporary work itu kerja kontrak. Pasti ada kontraknya. Lalu lanjut voluntary work, itu relawan. Seperti relawan seperti itu. Lanjut ada to leave your job. To leave your job itu artinya tidak kuat. Dia nggak kuat atas pekerjaannya, jadi dia harus resign gitu. Lanjut ada to lose your job. Dia tuh kehilangan pekerjaannya karena kesalahan. Next ada redundant. Redundant itu karyawannya berlebih, jadi itu dia harus kena PHK gitu. Ini. Oke, itu saja dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di WA atau PC saya, boleh. Silahkan, itu saja dari saya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.